Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang tahanan kapal yang beranggotakan Muhammad Kemar Purnomo, Praida Sukmana Putra, Ahmad Bagus Arfiansyah, Dian Hafifi Adi, Mili Oktavia Resapti. Tahanan kapal merupakan gaya fluida yang bekerja pada kapal sedemikian rupa sehingga melawan gerakan kapal tersebut. Hambatan kapal dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu A. Koefisien hambatan, yang B. Luas permukaan benda, yang C. Kecepatan kapal, dan D. Massa jenis fluida. Hambatan atau resisten merupakan gaya-gaya yang menghambat laju kapal. Hambatan tersebut meliputi A. Gaya tegak lurus terhadap badan kapal atau gaya normal. B. Gaya yang bersinggungan dengan badan kap. Dalam merancang sebuah kapal baru, hal yang sangat mempengaruhi rancangan kapal tersebut yakni A. Daya obong, dan B. Keseimbangan. Berdasarkan pada proses fisiknya, Kausar 1977 mengemukakan bahwa hambatan pada kapal yang bergerak di permukaan air terdiri dari dua komponen utama, yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan normal berkaitan dengan hambatan gelombang dan tegangan viskos, sedangkan tegangan geser disebabkan oleh adanya viskositas fluida. Kemudian, Insel dan Molen 1991 menyederhanakan komponen hambatan dalam dua kelompok utama, yaitu hambatan viskos dan hambatan gelombang. Komponen tahanan kapal atau resisten terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu tahan gesek atau frictional resistance, kedua tahanan tekanan atau form resistance, ketiga tahanan gelombang atau wave resistance, keempat yaitu pengaruh fluid pada hambatan kapal, dan kelima tahanan angin dan udara atau air resistance. Yang pertama yaitu tahanan gesek. Hambatan gesek adalah hambatan yang ditimbulkan oleh dua benda atau lebih yang bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Hal-hal yang mempengaruhi hambatan gesek kapal yaitu A. WSA atau luas permukaan basah lambung kapal, B. Kecepatan kapal, C. Massa jenis fluida, D. Koefisien hambatan gesek, dan E. Bentuk badan kapal, sifat serta keadaan permukaan lambung kapal. Pengaruh hambatan gesek pada kapal yaitu yang pertama, efisien pemakaian bahan bakar rendah. Kedua, kecepatan kapal menjadi rendah akibat gesekan. Yang ketiga, apabila kehambatan tinggi, maka daya mesin induk yang dibutuhkan akan tinggi. Cara mengatasi hambatan gesek pada kapal yang pertama yaitu merancang bentuk kapal yang streamline dan aerodinamis. Yang kedua, melakukan pengecetan lambung kapal agar permukaannya halus. Hambatan tekanan viskositas. Hambatan viskositas merupakan hambatan yang terjadi karena adanya efek viskositas fluida. Artinya, setiap fluida akan menghasilkan hambatan saat fluida tersebut bergerak ataupun saat sebuah benda lain bergerak melawan arah aliran fluida.
Besarnya hambatan akan berbanding lurus dengan luas penopang benda yang bersentuhan dengan fluida. Hal-hal yang mempengaruhi hambatan tekanan viskositas yaitu A. WSA atau luas permukaan basah lambung kapal. Yang B. Kecepatan kapal. Yang C. Massa jenis fluida. Dan yang D. Koefisien hambatan tekanan viskositas. Apabila bentuk badan kapal yang sangat besar, maka gerak kapal akan semakin lambat karena tekanan yang diterima oleh badan kapal juga akan semakin besar. Cara mengatasi hambatan tekanan viskositas pada kapal yang pertama yaitu mendesain lambung kapal yang ramping dengan CV kecil. Yang kedua, mendesain bagian haluan dan buritan yang tenggelam di dalam air menjadi peruncing. Yang ketiga, memperkecil kekasaran lambung. Yang keempat, mendesain lambung kapal yang streamline. Tahanan gelombang. Hambatan gelombang merupakan hambatan gelombang yang disebabkan oleh gerakan pola gerakan kapal. Bagi kapal-kapal yang berkecepatan rendah dan sedang, hambatan akan ditimbulkan ombak hanya sekitar 25% dari hambatan total kapal. Sedangkan untuk kapal yang berkecepatan tinggi, hambatan gelombang bisa mencapai 50% dari hambatan total kapal. Gelombang dapat menimbulkan masalah untuk kapal, diantaranya yaitu A. Menyebabkan getaran pada kapal sehingga akibat dari turbulensi. B. Tidak memaksimalkan kinerja propeller sehingga secara optimal. Yang C. Hogging dan hacking dan putaran pada kapal. Yang D. Menyebabkan stabilitas kapal kurang baik. Yang E. Menimbulkan kemungkinan terjadinya korosi pada lambung yang terkena turbulensi. Cara mencegahnya yaitu dengan A. Menghindari adanya bentuk lambung yang menghasilkan turbulen. B. Menentukan sudut masuk yang sesuai pada kapal. Pengaruh bulbous bow pada hambatan kapal. Bow wave adalah ombak yang terbentuk di daerah haluan kapal. Kapal dengan drag tinggi dan haluan lebar akan memperbesar bow wave. Bow wave membawa energi dan energi ini yang menghambat kapal. Salah satu solusi untuk menangani kasus ini adalah dengan pemasangan bulbous bow. Bow wave bisa dibangkitkan lebih awal dengan bulbous bow, dan inilah inti dari prinsip bulbous bow. Bulbous bow ini merupakan bagian kapal yang terletak di bagian haluan. Bagian ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan lambung kapal. Fungsi utama dari bulbous bow adalah mengurangi hambatan kapal pada saat operasi sebuah kapal. Prinsip kerja dari bulbous bow adalah dengan membangkitkan gelombang atau menginterferensi gelombang kapal yang datang dari haluan sehingga gelombang yang datang kehilangan energi karena interferensi gelombang dari bulbous bow tadi. Hambatan angin dan hambatan udara. Hambatan angin dan udara pada kapal yaitu tahanan yang dialami oleh bagian dari badan utama kapal yang berada di atas permukaan air dan bangunan atas. Karena gerakan kapal yang juga menyusuri udara dan adanya hembusan angin yang bergerak pada lautan yang tenang akan mengalami tahanan udara akibat gerakan bagian badan atas air kapal melalui udara. Hembusan angin akan menimbulkan tahanan angin yang besarnya bergantung pada kecepatan hembusan angin dan arah datangnya. Penyebab hambatan udara dan angin pada kapal yang pertama yaitu penyebab dari kapal itu sendiri, dan yang kedua dari hembusan angin
yang akan menimbulkan tahanan angin. Cara mengatasi hambatan udara dan hambatan angin pada kapal. Yang pertama, usahakan dibuat pembundaran atau ronding di ujung-ujung depan bangunan atas akan mengurangi tahanan angin dari depan, dan pembundaran ujung belakang bangunan atas walaupun memberikan efek yang kecil. Secara teoritis, dalam rumus, apabila kita ingin mendapatkan hambatan udara dan angin yang tidak terlalu besar, maka diusahakan membuat kapal dengan lebar yang tidak terlalu panjang. Tetapi cara ini tidak sering dipakai karena seorang arsitek kapal akan membuat kapal dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Penentuan besarnya tahanan kapal. Dalam penentuan besarnya tahanan kapal dapat menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu percobaan di kolam uji coba atau towing tank, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan perhitungan atau pendekatan. Dalam perhitungan ini terdapat beberapa cara, yang diantaranya yang pertama menggunakan metode Holtrop, yang kedua menggunakan Harvard, yang ketiga menggunakan Guldremer, dan lain-lain.